Assalamualaikum anak-anak. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum anak-anak. Kita ulang kembali materi mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Yang pertama adalah anak-anak harus ingat A itu adalah pembilang, B itu adalah penyebut. Oke, pembilang, penyebut, jangan sampai lupa ya. Jadi mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal ada dua cara. Cara yang pertama itu mengubah penyebut menjadi kelipatan per 10, per 100 atau per 1000. Ini cara yang pertama. Jadi cara yang pertama untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah mengubah penyebut menjadi kelipatan per 10, per 100 dan per 1000. Ini per 1000 ya. Oke, jelas ya. Dan cara yang kedua dengan cara pembagian bersusun. Oke, nanti akan Bu Neneng berikan contoh soalnya. Sebelum ke contoh soal, Bu Neneng akan ingatkan kembali pelajaran anak-anak waktu di kelas 2 dan 3 tentang nilai tempat. Ingat ya, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan, ada satuan. Misalnya di sini adalah 1, 2, 3, 123. Ini adalah nilai tempatnya seratusan. Ini adalah puluhan. Ini adalah satuan. Ingat ya. Jadi nilai tempat 123 adalah 1 adalah seratusan, 2 adalah puluhan, 3 adalah satuan. Nah, kalau misalnya di belakang misalnya 123,6 misalnya ya 504. Nah, nilai tempatnya 6 itu apa? 6 itu adalah puluhan, 5 itu adalah seratusan, 4 itu adalah ribuan ya, ribuan. Jadi nih 123,654 nih ada koma di belakang angka. Misalnya 0,54. Nah, 0 ini, koma ini, tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Tanda apa? Tanda desimal. Ingat ya, tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Kenapa dinamakan tanda desimal? Tanda koma dinamakan tanda desimal itu untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri. Nih, sebelah kiri. Dan di sebelah kiri koma. Dan pecahan yang ada di sebelah kanan.
Jadi untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri, koma, dan pecahan yang ada di sebelah kanan, koma. Oke, sekarang ini belajar tentang nilai tempat. Ada ratusan, puluhan, satuan. Ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal, misalnya kita menggunakan cara yang pertama dulu, mengubah penyebut menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Jadi untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal, cara yang pertama adalah mengubah penyebut. Penyebut itu B ya. Nih, mengubah penyebutnya menjadi kelipatan per 10, per 100, per 1000. Contoh soal misalnya 3 per 5. 3 per 5 kira-kira supaya jadi, ini kalau 5 berarti per berapa kira-kira? Kalau angkanya 1 berarti per 10 dong. Supaya nih 5, coba 5 kelipatan 5 ke 10 itu berapa? Misalnya supaya bisa jadi 10. 5 dikali 2 misalnya, 5 kali 2, 5 kali 2 10 ya hasilnya. Kalau misalnya penyebutnya dikali 2, otomatis pembilang yang di atasnya juga dikali 2. 3 dikali 2 adalah 6. 3 per 5 sama dengan 6 per 10. Nah, sudah diubah menjadi ini ya, kelipatan. Penyebutnya menjadi kelipatan per 10. Per 10. Untuk jadi desimal bagaimana caranya Bu Neneng? Kalau ada satu angka di belakang koma, misalnya nih di per 10. 10 itu kan berarti 1 dong, satu angka, berarti 0,6 karena satu angka cuma 6 dan ininya per 10. Berarti di belakang koma satu angka 0,6. Sekarang contoh yang kedua, misalnya berapa ya? 31 per 25. Nah, kalau dua angka berarti per berapa dong? Per berapa ini? Per 100. Tulis dulu sama kita di sini per 100 supaya nggak bingung. Nah, supaya nih kelipatan 25 supaya jumlahnya 100 dikalikan berapa? Ayo, 25 dikali 4 ya. 25 dikali 4 hasilnya 100. Kalau penyebut dikali 4 berarti pembilang juga harus dikali 4. 31 dikali 4. 4 kali 1 3. 4 kali 3 12. Jadi berapa? Hasilnya 124. 31 dikali 4 124. Nah, karena di sini per 100 berarti di belakang koma itu ada dua angka. Kita ambil yang kanan dulu, di sini 4, di sini 2. Berarti di belakang koma itu harus 2 angka dong kalau 100, koma. Di sini berarti 1. Jadi 124 per 100, pecahan 124 per 100, desimalnya adalah 1,24. Sekarang contoh soal yang ketiga. Misalnya 5 per 8. 5 per 8 kira-kira kalau misalnya dijadikan per 1000. Nah, per 1000 dikali berapa nih supaya hasilnya 1000? 8 dikali berapa? Misalnya 8 dikali 125. 125 0.
Ya, hasilnya 1000 ya. 108 dikali 125 hasilnya 1000. Kalau penyebut dikali 125 berarti pembilang juga dikali 125. 125 dikali 5 625. 625 per 1000 berapa desimalnya? Ingat, di belakang koma itu ada berapa angka? Di sini ada 3 angka. Berarti kita ambil dari belakang dulu ya. 5 2 6. Sudah 3 dong. Ada 3 angka dong di belakang koma. Berarti di sini 0. Jadi 625 per 1000 sama dengan 0,625. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua dengan pembagian bersusun. Kalau soalnya seperti ini 2/4, misalnya 2/4, kita dengan cara pembagian bersusun. Misalnya gini, penyebutnya berapa? Penyebutnya itu adalah 4. Pembilangnya berapa? 2. 2 dibagi, misalnya 2 dibagi 4. Gak bisa ya, kita tambah 20 dibagi 4. 20 kalau misalnya ditambah 0 di sini berarti di atasnya ditambah 0 juga dong, 0, 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 kali 4 20. 0 dong, 20 berarti 0 hasilnya. Jadi desimal 2/4 adalah 0,5. Sekarang contoh yang kedua, misalnya ada soal 1/5. Oke, penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 5. Pembilangnya 10. 1 ya. 1 0 di sini. Karena nggak bisa 1 dibagi 5 jadi tambah 0 jadi 10. 10 dibagi 5 itu adalah 2, 0,2. Tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi 1/5 desimalnya adalah 0,2. Ini cara yang kedua. Oke. Jadi sampai di sini dulu, mengerti? Intinya kalau ada satu angka di belakang, nih, satu angka di belakang koma itu berarti per 10 ya. Kalau ada 2 angka di belakang itu berarti per 100. Kalau ada 3 angka di belakang desimalnya berarti per 1000 pecahannya. Nah, sekarang bagaimana mengubah bentuk desimal ke pecahan? Contohnya ya. Sekarang cara mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Misalnya ada soal seperti ini. 0,2. Seperti yang Bu Neneng bilang tadi, kalau ada satu angka di belakang koma berarti dia 2/10 pecahannya. Bisa disederhanakan lagi jadi 1/5. Terus kalau misalnya 0,25 desimalnya, di sini kan ada 2 angka nih di belakang koma, berarti per 100 dong. Kita tulis dulu per 100 di sini. Berarti 25/100. Bisa kita sederhanakan lagi? Bisa, 5/20. Jadi per 1/4. Nah, 5/20 itu dari mana, Bu Neneng? Yaitu 5 dikali, nih, 5/5 sama dengan ini 25/100. Jadi dari sini ya, Nak. Dari sini yang 25/100 itu dari sini. 5/20.
Jadi kalau pembilang dikali 5, penyebut juga dikali 5. Hasilnya 5/20, disederhanakan lagi jadi 1/4. Terus contoh selanjutnya, misalnya 0,125. Ingat, di belakang koma ada berapa? Ada 3, berarti di sini per 1000 ya. Per 1000. Jadi 125/1000 pecahannya. Oke, bagaimana menyederhanakannya? 125 dibagi 5 per 1000 dibagi 5 sama dengan 25/200, disederhanakan lagi 5/40, disederhanakan lagi jadi 1/8. 125 dibagi 5 hasilnya 25. Ini disederhanakan lagi jadi 25/200 ya. Nah, di sini 1000 dibagi 5 200. Sekarang 25 disederhanakan lagi. Jadi 5/40. 5/40 jadi 1/8. Seperti itu caranya. Jadi ingat, gampang kalau desimal itu lihat aja di belakang angka ada berapa angka. Misalnya 1, 2, 3, oh berarti per 1000. 125/1000. 0,25, oh di belakang angka ada dua angka, berarti per 100. 25/100 pecahannya. 0,2, oh cuma ada satu angka, berarti 2/10. Jadi seperti itu seterusnya. Oke anak-anak, ini mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Terima kasih. Oke anak-anak, materi selanjutnya adalah mengubah desimal ke bentuk persen. Mengubah desimal ke bentuk persen. Oke, contohnya di sini ada desimal 1,25. Bagaimana agar dirubah menjadi bentuk persen? Sedangkan persen itu adalah 1/100 sama dengan persen. Berarti kita harus rubah ini desimal 1,25 ini ke bentuk 100 dulu, pecahan dulu ya, pecahan 100. Seperti Bu Neneng sudah jelaskan, kalau di belakang koma itu ada 2 angka, berarti 100. Jadi langsung saja di sini 125/100 sama dengan 125%. Karena persen itu sama dengan 1/100. Kalau sudah per 100 berarti langsung saja 125%. Contoh yang kedua misalnya 0,13. Ini adalah desimal, bentuk desimalnya adalah 0,13. Berarti di belakangnya masih 2 angka dong, di belakang koma ada 2 angka dong, 13. Nah, kita langsung aja 13-nya simpan di sini per 100 ya, karena di sini 0, jadi 0-nya tidak usah dibawa, tidak seperti 125. Jadi langsung di sini 13 per berapa? Karena di belakang angka ada 2 angka, berarti per 100. Nah, untuk menjadi persen itu sama dengan 1/100. Berarti di sini sudah per 100, langsung saja berarti di sini 13%. Contoh yang ketiga, misalnya 3,5 sama dengan 3,5 sama dengan berapa nih? 3,5. 3,5 itu kan di belakang angkanya 1 ya, 1 angka. Otomatis di sini 10 dong. Per 10 dong, berarti di sini 35.
5/10. Bagaimana caranya supaya dijadikan 100? Karena persen itu harus 1/100, itu baru dikatakan persen. Kita rubah dulu dong. Dikalikan berapa nih supaya hasilnya menjadi 100? Otomatis kita kalikan, misalnya 10 kali 10 kan 100. 35 dikali 10 itu berapa? 350. Ini 350/100. Ini sudah per 100 ya, sudah kita rubah ya. Dari per 10 kita rubah menjadi 100 dikali 10. Kalau penyebut dikali 10 berarti pembilang harus dikali 10. Jadi hasilnya 35 dikali 10 350. 10 kali 10 sama dengan 100. Ini sudah per 100, berarti langsung saja jadi 350% karena sudah per 100. Contoh selanjutnya misalnya 0,3. Masih sama ya, ini berarti di belakang angkanya cuma satu angka, berarti di sini adalah 3/10. Sama ya, untuk dijadikan 100 kita kalikan saja 10. Karena 10 kali 10 adalah 100. 3 kali 10 30. Berarti 30/100 persennya adalah langsung saja 30%. Seperti itu caranya. Misalnya ada lagi contoh selanjutnya 0,360. Nah, kalau ada desimal seperti ini di belakang angkanya ada berapa? Tuh 2, 3, ada 3 angka, berarti di sini 1000 dong. Nah, berarti di sini 360 pecahannya. Karena untuk menjadi persen itu harus jadi 1/100, kita rubah lagi. 360. Nih 1000 dibagi berapa supaya hasilnya 100? Kita bagi ya, bukan kali. Jadi kita dibagi 10. 1000 dibagi 10 jadinya jumlahnya adalah 100 hasilnya. 360 dibagi 10 berapa? Hasilnya 36. Sudah ya, ini sudah per 100 ya, sudah kita rubah 36/100, berarti persennya adalah 36% karena sudah dirubah menjadi per 100. Ini mengubah desimal menjadi persen. Sekarang contohnya adalah persen dirubah menjadi desimal. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat lagi. Misalnya contoh soal di sini 33%. Untuk dirubah menjadi desimal, 33% itu kan sama aja 33/100, berarti di belakang koma berarti ada dua angka dong. Kalau 100 berarti 0,33, sama aja pecahannya 33/100. Ini pecahan, ini desimal, ini persen. Jadi persen dirubah menjadi bentuk desimal, caranya seperti ini. Nah, karena yang namanya persen itu 1/100, berarti 33/100. Di belakang angkanya kalau per 100 itu ada dua angka, jadi 0,33. Soal yang kedua misalnya 44%, masih sama ya. Di sini masih ada dua angka, berarti di sini 0,44. Pecahannya 44/100. Jadi ingat, kalau persen itu harus per 100. Kalau desimal, kalau per 100 berarti di belakang koma harus ada dua angka. Ingat ya, berarti pecahannya adalah per 100. Contoh selanjutnya misalnya 2,2%. Nah, di sini ada 2,2%. Berarti kita rubah dulu nih
pecahan dong, supaya komanya itu hilang. 2,2% berarti kan 2,2% itu 2,2 per 100 dong. Dikalikan berapa supaya komanya itu berubah? Kita kalikan 10 saja. Pembilang kali 10 berarti penyebut juga dikali 10. Nah, 2,2 dikali 10 berarti 22. 100 dikali 10 berarti berapa? 1000 dong. Karena nolnya nambah 1 jadi 1000 ya. Berarti desimalnya adalah 0,022. Kenapa? Karena di belakang angka kalau 1000 itu harus 3. Oke, jadinya 0,022. 2,2% desimalnya adalah 0,022. Soal selanjutnya misalnya masih sama 3,3%. Sama, kita rubah dulu. 3,3 per 100 dikali 10 per 10 sama dengan 33 per 1000 sama dengan 0,033. Nah, terus sekarang misalnya contoh ada 100%. Nah, coba perhatikan posisinya nih, nilai tempatnya. Kalau tadi hanya ada puluhan dan satuan. Kalau sekarang ini ada satuan, ada puluhan, ada ratusan. Jadi ada 3 nilai tempat ya di 100 ini. 100% desimalnya berapa? Nah, berarti kalau 100% itu 1,00, karena desimal kalau per 100 itu di belakang komanya harus 2 angka. Ingat ya, kalau per 100 itu di belakang komanya 2 angka. Jadi 1,00. 1,00 itu sama dengan berapa sih? 100 per 100 sama dengan berapa? 10 per 10 dong. Oke, diperkecil lagi sama dengan 0, berarti 1,0. Ini per 100. Sekarang kita kasih contoh, misalnya 1,21% sama dengan berapa? Sama 1,21 harus kita rubah dulu, 121 per 100. Caranya sama ya. Ini sudah tidak bisa dirubah karena sudah ada 100, sudah per 100. Jadi desimal 121 itu 1,21. Kalau persen itu 1 per 100, otomatis di belakang angka desimalnya harus 2 angka. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya akan seperti itu. Oke, supaya lebih ini lagi contohnya, misalnya 234% sama dengan 2,34 desimalnya. Karena di sini 234 nilainya itu sama, ada satuan, puluhan, ada ratusan. Jadi di belakang komanya itu harus 2 angka, 2,34 desimalnya. Berarti pecahannya adalah 234 per 100. Nah, kalau misalnya contoh di sini adalah 90%. 90% berarti karena di sini hanya ada puluhan dan satuan, ya kan? Betul ya, ini satuan, ini puluhan. Berarti 0, berapa? 90 sama aja dengan 90 per 100. Seperti itu selanjutnya ya. Jadi ingat, kalau untuk persen itu sama dengan 1 per 100. Kalau 1 per 100 berarti desimalnya itu di belakang angkanya itu harus ada 2 angka.
Di belakang koma harus ada 2 angka. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari Bu Neneng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Jangan lupa berdoa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.